Oke, kembali lagi bersama kami di channel Arkubu Al-Barbashi. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih Mas? Apa mengalir aja ya? Mengalir aja. Kita malam ini kita bahas yang enak-enak lah. Oke. Biasa sebagai anak muda. Ya, tentunya campuran ya Mas. Campuran, bukan campur sari tapi ya. Tapi bukan campur sari. Religius. Dan juga bukan jahe. Ada beberapa sih aku menarik banget dalam beberapa hal sih sebenarnya ya. Perlu kayaknya keren nih kalau misalkan diangkat kayak gitu sih. Terutama kita kan anak muda nih. Iya betul. Kita kan anak muda yang dimana anak muda itu lagi menggebu-gebu banget nih. Betul. Ya kan, sangat menggebu-gebu apapun itulah, nafsu, syahwatnya, terus apalagi semangatnya, walaupun nanti ya lemah lagi. Iya betul. Gitu kan. Pastinya ada titik lemahnya lah. Betul. Terus kita nanti mau sukses dulu lah. Oke. Harapan kita kan pastikan kita mau jadi orang sukses gitu. Betul, pastinya itu ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara sukses itu sebenarnya apa sih? Sukses itu. Sukses kan preferensi masing-masing berarti ya Mas. Yoi. Kalau menurut saya sukses itu mungkin punya uang yang banyak dan bisa membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Belum tentu menurut Mas Adit seperti itu kan? Iya. Okay. Kalau menurutku sih kalau kita berbicara sukses ya, sukses itu ketika kita nggak mikir. Loh, kenapa itu Mas? Dalam artian lagi nih, kalau kita masih mikir, kita tuh bukan mikir, maksudnya kayak gini, sukses ketika kita itu udah nggak mikir besok mau jadi apa, besok mau apa, mau kemana, mau ngapain, itu udah nggak mikir lagi, itu sukses menurut gue sih. Dalam artian ketenangan, kita udah nggak punya tujuan lagi, itu sukses, berarti tinggal matinya. Tapi ini serius. Tadi aku sempat ngisi orientasi di kegiatan. Itu memang ada pembahasan. Pertama itu aku tanya dulu cita-citamu itu apa sama teman-teman gitu ya, sama audiens. Cita-citamu apa? Ada yang mau jadi arsitek, mau jadi desainer, mau jadi dokter, dosen, guru dan lain-lain. Lalu aku tanya, kalau menurut kamu kalau udah kayak gitu kamu jadi apa? Aku jadi sukses, itu bilang. Lalu aku tanya lagi, sukses itu menurut kamu itu apa? Itu kan ada yang jawab punya banyak uang, ada yang jawab bisa membahagiakan orang tua, bisa menggapai mimpi-mimpi, itu sukses menurutku. Dan aku bilang sama mereka, sukses itu memang relatif sama kayak kecantikan gitu kan, atau kegantengan itu kan relatif. Aku sampaikan nama mereka, sukses itu kalau menurut aku sukses adalah ketika kita itu udah nggak mikir besok mau jadi apa, besok mau kemana, itu udah sukses menurutku. Betul. Kayak gitu. Jadi dalam Islam itu ya Mas Hazel itu ada istilah ini masalah menggapai cita-cita ini juga aku pikir menarik banget lah gitu. Sedangkan cita-citanya jadi apa Mas? Kalau saya sih mengalir aja. Enggak ya teman-teman enggak. Betul. Dulu itu Mas mau jadi apa ya, pilot gitu, Mas. Mau pilot. Sekarang berubah nggak? Sekarang berubah Mas. Oke, karena ya nggak tahu ya kita Mas. Berubah gitu. Jadi aku tadi juga sempat baca satu quotes itu di acara itu ada satu quotes. Jadi ada bingkai gitu, ada satu quotes. Mau jadi apapun kamu, yang penting sekolah dulu. Wah, itu quotes of the day ku hari ini gitu. Jadi emang kayak gitu ya. Kalau misalkan biasanya itu cita-cita itu per tingkatan itu berubah-berubah gitu nggak? Iya betul. Iya, misalkan SD cita-citamu jadi apa? Pilot saya. Pilot. SMP. SMP masih pilot. Masih tapi pilot. SMK udah berubah. Itu. Nah, menarik banget nih. Terkadang cita-cita itu berbentrokan dengan realita. Betul. Gitu. Aku ketika SD, SMP ketika ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Ketika SMK, dokter, kok masuknya SMK? Gitu kan? Walaupun bisa aja. Gitu. Tapi ketika dibenturkan dengan realita masalah sosial, terus masalah relasiku ketika di SMK yang tidak memungkinkan aku jadi dokter, malah masalah ekonomi juga gitu kan. Kita tahu dokter itu kan mahal banget, bisa 100 jutaan, ratusan juta gitu kan. Maka terbentur di SMK aku tuh mikir jadi apa aja lah, yang penting berguna. Serius.
runtuh gitu. Jadi dokter itu runtuh gitu. Aku itu jadi guru nggak mau jadi guru sebenarnya, tapi mungkin karena keinginan orang tua gitu ya. Azam. Jadi dalam Islam pun ada istilah azam. Azam itu adalah keinginan kita atau impian kita yang kita itu nggak sadar melakukan step-step untuk menggapai impian kita. Kayak gitu kita nggak sadar melakukan, tapi ternyata kita bisa kesampaian gitu. Azam itu tekad yang kuat lah. Tekad itu kan bisa menghasilkan sikap kita juga terhadap apa yang kita cita-citakan gitu. Kemungkinan itu sih. Aku nggak ada usaha buat jadi guru, sebenarnya nggak ada. Iya betul. Tapi sekarang juga cita-cita saya apa ya? Lebih ke mengalir aja sih Mas. Gimana maksudnya? Mengalir aja. Maksudnya nggak matok saya mau jadi pilot ya gitu. Kalau sekarang kan lebih karena mungkin apa ya tertuntut dengan realita. Iya realita kayak gitu Mas. Jadinya ya udahlah mengalir aja ya. Walaupun ya masih ada lah rasa-rasa keinginan untuk jadi pilot gitu. Seperti itu. Terus kenapa pengen jadi pilot gitu? Ya dulu itu saya kayaknya terbang di atas itu kayaknya enak banget ya gitu Mas. Ya. Kan dulu waktu Mas masih kecil kayak gitulah pandangannya. Iya. Oh ternyata ya apa ya pas SMK itu loh kok kayak gini gitu kan. Orang tua juga mau ya apa ya beda dengan saya lah gitu frekuensinya. Kayak gitu lah pada intinya. Itu juga itu aku juga sempat ada yang kayak gitu sih. Keinginan orang tua yang berbeda dengan anaknya gitu ya. Itu juga itu aku pernah. Jadi ketika kita berbicara masalah impian, cita-cita gitu ya, maka akan ada suatu hambatan, itu pasti. Ya kan, hambatannya kita mau misalkan jadi dokter, hambatannya ini. Dalam Islam ada istilah masyaqqah. Masyaqqah itu hambatan. Jadi rumusnya adalah ketika hambatannya itu makin besar, maka potensi keberhasilannya itu juga lebih besar. Ketika hambatan atau masyaqqahnya itu besar, keberhasilannya itu juga besar, potensi keberhasilannya. Namun terkadang orang itu gagal di masyaqqahnya nih. Orang itu gagal di hambatannya. Kalau kita analogikan ketika ada mobil tanjakan, lalu setelah tanjakan itu ada turunan. Kebanyakan mobil itu mungkin rata-rata gagal ketika ditanjakan. Betul. Mati terus apa dan lain-lain, maka akan tidak sampai di turunan yang bahasanya itu jalannya lebih enak gitu. Nah, manusia pun sama, banyak yang kayak gitu Mas. Ketika menemui hambatan, dia itu gagal di situ. Kenapa dia bisa gagal? Dia menyerah. Lalu dia nggak semangat lagi untuk menggapai cita-citanya karena hambatannya terlalu besar menurutnya. Padahal rumusnya adalah hambatan makin besar, potensi atau peluang keberhasilannya juga makin besar. Kayak gitu. Kita contoh kayak gini lah, kita ngonten kayak gini kan. Kita buat konten, hambatannya apa? View-nya sedikit. Capek. Subscribernya itu aja gitu kan, nggak nambah-nambah. Tapi ternyata itu hambatannya. Kalau misalkan katakanlah kita menyerah karena hambatannya itu males view-nya nggak ada yang nonton, view-nya 1, 2, 3, hambatannya itu kita stop bikin konten, gimana ke depannya? Ya udah kita pasti kan stuck di sini aja, sukses gitu. Iya kan, tapi kalau kita lewati hambatan itu, makin besar hambatannya, kita nggak menyerah, kita tidak balik arah, balik kanan, maka suatu saat pasti view kita akan meledak, subscriber kita juga akan naik kan kayak gitu. Tadi kan kita lihat video aku yang lama ya. Iya. Lihat video aku yang lama, bisa cek ya teman-teman. 5 tahun yang lalu. Bro, 5 tahun yang lalu bro. Video yang lama terakhir ngupload itu berarti 3 bulan yang lalu ya. Aku itu dari 2020 teman-teman. Aku dari 2020 tapi mandek di tahun 2024 akhir. Lalu balik lagi ngonten itu 3 bulan yang lalu, berarti bulan apa? Januari, Februari. Aku mulai ngonten lagi. Dari awalnya itu 309 subscriber. Sekarang 3 bulan setelahnya sudah 656 subscriber. Itu kan bukti kalau misalkan konsistensi. Kita nggak mudah menyerah dalam hal ini. Viewernya yang sedikit, ya insya Allah akan ada peningkatan. Dan juga mood kita mempengaruhi penonton ternyata guys. Betul. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah subscribe teman-teman.